Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 5 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Susah Itu Relatif. Susah itu relatif. Firman Tuhan terambil dalam Nahum pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Dan Tuhan juga menjadi pelindung untuk menolong kita melewati kegelapan dan segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan dan kebenaran firman Allah, untuk mengingatkan kami bagaimana kami menyikapi hidup secara benar dan bagaimana kami punya hak untuk bahagia dan hidup penuh dengan sukacita di dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Susah itu relatif. Susah itu relatif. Sahabat seperjalanan, saya ingin sedikit sharing dan bercerita tentang manis itu relatif. Manis itu relatif. Sewaktu saya belum melakukan pola hidup yang sehat, maka sangat suka sekali membeli minuman-minuman soft drink. Dan kadar gulanya itu tinggi luar biasa. Masih berani minum, saya tidak sebutkan namanya, tapi minuman-minuman yang terkenal. Dan itu luar biasa. Jadi kalau makan pun harus pakai teh manis. Dan manis itu adalah seperti demikian. Namun setelah mengubah cara dan pola hidup dan pola makan, maka menghindari adalah gula olahan. Dan kemudian apa yang dilakukan? Ya, minum hanya teh saja dan air putih saja. Kemudian kalau ingin rasa manis, boleh sedikit pakai jeruk, diperas, dan itu tidak banyak jeruknya. Kadang-kadang jeruknya juga asam. Nah, dengan berjalannya waktu sahabat perjalanan, buat saya tatkala air mineral itu diisi saja air jeruk sedikit saja, menurut saya yang sudah merubah pola hidup dan pola makan, bahwa itu manisnya dalam pikiran saya sama dengan minum-minuman soft drink yang sebelumnya. Manisnya sama. Tetapi kalau itu saya memakai pola hidup yang lama, pola makan yang lama, bahwa itu tidak manis, itu tawar. Sehingga yang namanya manis pun menjadi relatif. Demikian juga dengan kesusahan. Orang-orang yang sudah terbiasa melewati hidup susah dan sudah terlatih, maka kesusahan itu sesuatu yang biasa. Tetapi orang yang tidak terbiasa susah, hidupnya terbiasa senang, hidupnya terbiasa lancar, hidupnya terbiasa dicukupi, hidupnya terbiasa dilimpahi, mengalami kesusahan sedikit saja, seakan-akan dunia ini runtuh. Seakan-akan dia mengalami musibah yang sangat luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara hal yang jauh lebih ekstrim, apakah Yesus melewati penyaliban, melewati Via Dolorosa? Apakah dirinya mengalami kesusahan? Maka dalam pikiran kita pasti mengalami kesusahan. Secara fisik benar mengalami kelaparan, sakit, kepanasan, mengalami kehausan. Namun di dalam iman percaya saya kepada Yesus yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, yang lebih dominan di dalam diri Kristus adalah rasa bahagia, rasa senang. Mengapa? Karena orientasinya tidak lagi memikirkan tentang persoalan fisik, persoalan makan, persoalan pakaian, persoalan penolakan. Tetapi fokus daripada hidup Yesus, mengapa dikatakan dia senang dan bahagia? Karena dia sedang menjalankan sebuah tugas yang mulia, menyelamatkan setiap orang yang mau datang kepada Kristus. Dia boleh diselamatkan dan percaya kepada Kristus. Sama dengan seorang ibu
Yang sakit bersalin, ada firman Tuhan berkata, sewaktu anaknya lahir, dia sudah lupa sakit melahirkan yang sedemikian luar biasa. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, susah itu relatif. Kalau memang kita menghadapi kesusahan, benar-benar kesusahan, maka kesusahan bukan lagi menjadi kesusahan. Mengapa? Karena pada saat kita mengalami kesusahan, Tuhan berkata, Tuhan akan senantiasa menyediakan pertolongan tepat pada waktunya, dan pertolongan yang tidak akan melebihi sewaktu engkau menanggung masalah-masalah hidup, melebihi kekuatan daripada sahabat seperjalanan. Apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Kalau kita diperhadapkan kepada banjirnya masalah, banjirnya bisa menyentuh kita, tapi banjirnya tidak akan bisa menenggelamkan kita. Atau kita dibawa arus banjir sampai kita meninggal. Kita tidak pernah akan mengalami hal yang seperti demikian. Mengapa? Karena Tuhan sendiri yang berfirman. Tuhan sendiri yang berkata bahwa Tuhanlah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, tempat pengungsian pada waktu kepenatan, tempat pengungsian pada waktu mengalami kepahitan, problem hidup yang bertubi-tubi. Tuhanlah tempat pengungsian, Tuhanlah tempat pertolongan, dan Tuhanlah tempat perteduhan. Lalu apa yang kita harus lakukan, sahabat seperjalanan, agar kita bisa menyikapi kesusahan hidup ini dengan baik? Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa susah itu relatif. Buat satu orang dengan orang lain, problem yang sama akan dirasakan sebagai kesusahan yang dahsyat dan luar biasa. Problem yang sama bagi orang tertentu dirasakan sebagai hal yang biasa saja, hal yang sangat biasa. Bagi saudara yang senang gym, pergi ke tempat senam, pada saat awal senam itu badan sakit, seluruh badan sakit. Angkat beban akan barbel, sakit seluruh badan. Tetapi sesudah terbiasa, yang herannya, tatkala berhenti angkat barbel, angkat beban, badannya sakit seluruhnya. Luar biasa sekali, bukan, sahabat seperjalanan? Jadi tatkala beban itu menjadi sebuah kenikmatan, persoalan itu menjadi sebuah seni hidup yang dinantikan. Kita tidak menantang masalah, tapi karena kita sudah terampil, kita sudah terbiasa menghadapi persoalan dan kesusahan, dan kita mampu mengolahnya dengan baik di dalam pertolongan Tuhan, maka kesusahan itu akan berubah. Kesusahan itu akan menjadi dinamika hidup yang menyenangkan, dinamika hidup yang membawa kepada kemajuan, dinamika hidup naik turunnya hidup yang membawa kepada berbagai macam kekayaan pengalaman hidup. Dan itu adalah suatu harta yang menjadi milik daripada kehidupan sahabat seperjalanan. Dengan demikian, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita telaah, kita berpikir kembali tentang kesusahan-kesusahan hidup yang sedang sahabat seperjalanan alami. Kalau engkau merasa sedemikian susah luar biasa, tapi mengapa ada orang-orang lain dengan kualitas potensi kesusahan yang sama? Orang tersebut tenang-tenang saja, bahagia-bahagia saja. Alasannya kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Dia tidak kemudian menolak kesusahan itu, dia mengolahnya. Dan kemudian dia menyadari dalam kesusahan yang paling sulit sekalipun, Tuhanlah tempat pengungsian, Tuhanlah pertolongan, dan Tuhanlah Allah yang ajaib, yang tidak membiarkan setiap sahabat seperjalanan melewati kesusahan berjalan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami sudah belajar satu tema, yaitu susah itu relatif. Terima kasih Bapa, Engkau menggantikan segala hal kesusahan kami dengan hal-hal yang indah dan penuh dengan sukacita. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai waktu dan rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan
bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.